Wanita itu membenci suaminya karena miskin dan melarikan diri bersama bos dari luar kota dan meninggalkan putrinya yang berusia 5 tahun kepada suaminya. Pria itu menggigit gigi dan membesarkan putrinya. Putrinya juga sangat rajin, masuk ke universitas terbaik di kota lain. Setelah lulus, dia tetap bekerja di kota besar, dia jarang pulang. Kemudian pria itu sakit dan meninggal. Putrinya kembali untuk mengurus upacara pemakaman, dan tidak ada kabar lagi darinya. Setelah 23 tahun, kerabat di kampung halaman memberitahunya bahwa putrinya telah mendirikan perusahaan besar di Shenzhen dan menjadi direktur besar serta sangat kaya. Jiang Shufen mengikuti alamat samar yang diberikan kerabat di kampung halaman dan menemukan gedung kantor mewah. Dia berkeliling di lobi untuk waktu yang lama. Penjaga keamanan datang dan bertanya siapa yang dicarinya. Dia bilang mencari Wang Ying, dan bahwa dia adalah ibunya. Ada seorang gadis muda di resepsionis. Setelah bertanya nama, dia melihat ke komputer. Dia bilang Nyonya Wang sedang rapat, dan memintanya menunggu di area istirahat. Jiang Shufen duduk di sofa empuk, dan melihat orang-orang berpenampilan mewah di sekitarnya berlalu lalang. Dia melihat celana panjangnya yang sudah memutih, karena sering dicuci. Dan sepatu kain tuanya. Dia menarik kakinya sedikit ke belakang, dan menunggu sekitar 2 jam. Seorang wanita mengenakan setelan jas keluar dari lift. Jiang Shufen mengenali mata itu dari pandangan pertama. Mata itu mirip sekali dengan matanya saat masih kecil. Dia berdiri dengan cepat dalam kepanikan, dan berteriak keras, Ying. Jiang Shufen belum sempat bicara. Air matanya sudah jatuh. Dia berbicara dengan terbata-bata tentang kejadian selama bertahun-tahun ini, mengatakan betapa dia menyesal, dan betapa dia merindukannya. Wang Ying mendengarkan dengan tenang. Baru berbicara setelah dia selesai, saat ayahku meninggal, aku sedang mengerjakan proyek di tempat lain. Aku tidak bisa melihatnya untuk terakhir kali. Tetangga Zhang Shu bilang. Dia menatap pintu sampai matanya tertutup. Menatap tajam. Mungkin dia sedang menunggumu. Jiang Shufen memegang wajahnya dan menangis. Wang Ying mengeluarkan amplop kertas tebal dari laci dan meletakkannya di meja. Ini 50.000 yuan. Ambil dan cari tempat tinggal di kampung halaman. Setiap bulan aku akan kirim 2.000 yuan untuk biaya hidup. Jiang Shufen mengangkat kepalanya dan tidak percaya. Kamu tidak mengenaliku? Wang Ying tidak menjawab. Dia hanya menunduk sedikit. Bulu matanya yang panjang menyembunyikan perasaannya. Udara AC di kantor bertiup lembut dengan sentuhan dingin dan keheningan. Saat tangisan Jiang Shufen semakin keras, tak ada yang tahu apa yang ada di balik ketenangan Wang Ying saat itu. Betapa banyak kenangan yang mengalir dan terkubur, kekecewaan yang terabaikan, penderitaan kemiskinan bersama ayahku, penyesalan saat ayahku meninggal, seperti jarum-jarum halus, menusuk hatinya. Rasa sakit itu tak pernah berhenti selama lebih dari 20 tahun. Kisah ini harus dimulai dari 28 tahun lalu. Saat itu, Jiang Shufen berusia 20 tahun. Wajahnya cantik, dan matanya berbinar. Dia adalah salah satu gadis tercantik di desa. Dia menikah dengan Wang Jianming dari desa yang sama dengan cara yang menakjubkan. Wang Jianming adalah orang yang baik hati. Dia bekerja keras dan giat. Bekerja dari matahari terbit sampai terbenam. Menjaga beberapa mut tanah yang tipis. Hidup tidak terlalu kaya, tapi stabil dan aman. Pada tahun kedua pernikahan, mereka melahirkan putri mereka Wang Ying, gadis kecil, seperti diukir dari keindahan. Matanya dan alisnya sangat mirip dengan Jiang Shufen. Wang Jianming menganggap ibu dan anak ini sebagai nyawanya. Dia selalu memberikan yang terbaik dulu kepada Jiang Shufen dan putrinya. Tapi, di lubuk hati Jiang Shufen, dia tidak bisa menerima kemiskinan. Dia melihat di desa orang-orang yang pergi kerja mencari uang. Mereka memakai pakaian bagus dan berkilau, makan makanan enak. Lalu dia melihat pakaiannya yang usang, dan rumah tanah liat yang reot. Dia mulai merasa tidak seimbang di hatinya. Dia mulai mengeluh tentang ketidakmampuan Wang Jianming, dan menggerutu tentang kerasnya hidup. Sering meledak marah kepada Wang Jianming. Bahkan saat putrinya menangis, dia merasa tidak sabar. Wang Jianming orang yang baik. Dia tahu Jiang Shufen merasa tidak adil dan tidak membantahnya, tapi dia bekerja keras tanpa bicara, dengan harapan bisa mencari lebih banyak uang, untuk memberi kehidupan, baik bagi ibu dan anak. Pada musim panas, tahun kelima Wang Ying, datang seorang bos dari tempat jauh ke desa. Dia bilang datang untuk membeli hasil pertanian. Dia royal dalam membelanjakan uang dan pandai bicara. Begitu melihat Jiang Shufen, dia langsung tertarik. Bos itu secara tidak langsung memberitahunya, kalau ikut dengannya, kamu bisa lepas dari kehidupan miskin ini, kamu akan mendapat makanan enak dan minuman mewah, hidup baik di kota besar, tidak perlu lagi menderita bekerja di beberapa mut tanah. Hati Jiang Shufen benar-benar tergerak. Dia menyembunyikan hal itu dari Wang Jianming. Dia berhubungan secara diam-diam dengan bos itu. Semakin banyak bicara, semakin dia tergoda dengan kehidupan yang digambarkan bos itu. Akhirnya dia mengambil keputusan tegas untuk meninggalkan suami dan putrinya. Pergi jauh bersama bos itu. Pagi itu, Wang Jianming bangun seperti biasa. Bangun pagi untuk bekerja di ladang. Sebelum berangkat,
Dia berpesan kepada Jiang Shufen agar menjaga putri mereka baik-baik, pulang siang, untuk memasak makan siang. Tapi saat pulang siang, rumah sudah kosong total, tidak ada jejak Jiang Shufen. Wang Ying yang berusia 5 tahun duduk di ambang pintu menangis terseduh-seduh. Dia memegang secari kertas yang robek dan kusut di tangannya. Tertulis dengan tulisan miring milik Jiang Shufen. Aku sudah pergi, dan tidak mau hidup menderita lagi. Ying kecil, jaga dirimu sendiri. Wang Jianming gemetar memegang kertas itu. Dia bertingkah seperti orang gila, mencari di desa dan sekitarnya, lalu pergi ke kota dan kecamatan, tapi tidak ada jejak Jiang Shufen. Dia memandang putrinya yang lemah menangis di pelukannya, dan menggigit gigi. Dia berkata dalam hati, meski harus mengorbankan nyawaku, aku akan membesarkan putriku. Aku akan membuatnya belajar dengan baik dan sukses. Sejak saat itu, Wang Jianming menjadi ayah sekaligus ibu, hidup menjadi jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Dia pergi ke ladang setiap hari sebelum fajar, pulang cepat siang hari untuk memasak untuk putrinya. Dan malam hari juga harus membantu putrinya belajar huruf, menunggu sampai putrinya tidur, lalu pergi ke halaman memotong kayu, dan membereskan rumah, sering sibuk sampai larut malam baru bisa istirahat. Pada suatu musim dingin, Wang Ying terkena flu berat, dan demam tinggi yang tidak turun, dokter desa tidak bisa mengobatinya. Wang Jianming menggendong putrinya di punggung, dan berjalan di jalan gunung lebih dari 10 mil dengan langkah hati-hati, menuju rumah sakit di kecamatan. Hari itu salju turun lebat. Angin dingin menyapu wajah seperti pisau. Sepatu Wang Jianming robek, ada lubang di bawahnya, tapi dia memeluk putrinya erat takut kedinginan. Untuk mengobati Wang Ying, dia menjual satu-satunya babi di rumah, dan meminjam uang dari kerabat, dan terlilit utang. Wang Ying lebih mengerti daripada anak-anak lain sejak kecil. Dia ingat penderitaan ayahnya, dan ingat pemandangan ibunya meninggalkan mereka, karena itu dia belajar dengan giat, tidak mau mengecewakan ayahnya. Anak-anak lain pulang setelah sekolah, masih berlari dan berkelahi di pintu masuk desa. Memeluk orang dewasa minta uang, Wang Ying membawa tas kecilnya, dan pulang lebih awal, membantu ayahnya memberi makan ayam dan bebek, dan membersihkan meja dan kursi di rumah. Suatu kali, Wang Jianming pulang dari ladang, begitu lelah sampai ambruk di kursi, tidak punya tenaga bahkan untuk mengangkat tangan. Wang Ying membawa baskom air hangat, dan berdiri berjinjit membersihkan wajah ayahnya, dan berkata pelan, "Ayah, jangan terlalu capek, nanti aku akan belajar dengan baik, dan mencari banyak uang, agar ayah bisa hidup enak." Wang Jianming memandang wajah polos putrinya, tapi ekspresinya penuh tekad, matanya penuh air mata. Suaranya tercekat, "Ayah, aku tidak peduli berapa banyak uang yang kamu cari, yang penting kamu sehat dan selamat. Kamu sehat saja sudah cukup, hidup miskin dan sulit." Wang Jianming mengandalkan beberapa mu tanah, ditambah kerja serabutan di kota, dia bayar sedikit demi sedikit, utang yang menumpuk untuk biaya pengobatan Wang Ying, juga bayar sedikit untuk pendidikan Wang Ying, biaya sekolah dan buku Wang Ying. Semuanya dari tabungan Wang Jianming. Dia sendiri tidak mau makan sepotong daging, tidak mau beli baju baru, tapi dia selalu sisihkan yang terbaik untuk putrinya. Pada suatu musim dingin, Wang Ying melihat teman-temannya memakai mantel baru. Matanya penuh iri. Tapi dia tidak pernah bilang itu kepada Wang Jianming. Wang Jianming melihat itu. Saat Wang Ying tidur nyenyak, dia mengambil uang yang sudah lama ditabungnya, menantang angin dingin, berjalan ke koperasi suplai di kota, membeli mantel merah untuk Wang Ying. Saat Wang Ying bangun pagi keesokan harinya, dan melihat mantel baru di samping tempat tidur, air matanya langsung jatuh. Dia memeluk lengan Wang Jianming sambil menangis dan berkata, "Ayah, aku tidak mau mantel baru. Beli untuk ayah saja. Lihat, baju ayah sudah robek." Wang Jianming tersenyum dan mengusap kepalanya lembut. "Aku tidak kedinginan. Ayah orang dewasa yang tahan dingin. Kamu gadis kecil, harus pakai yang hangat, agar bisa belajar dengan baik." Wang Ying tidak mengecewakan harapan Wang Jianming. Dari SD sampai SMP, nilainya selalu di antara yang terbaik. Di setiap ujian dia selalu juara 1 di kelasnya. Dinding penuh dengan sertifikatnya. Itu adalah hal yang paling dibanggakan Wang Jianming. Dia membersihkannya setiap hari, takut tertutup debu. Lulus SMP, Wang Ying meraih peringkat 1 tingkat kabupaten, dan diterima di SMA terbaik di kota. Berita ini menyebar di desa seperti api di rumput kering. Kerabat dan tetangga datang memberi selamat, berkata bahwa Wang Jianming telah membesarkan putri yang baik, pasti akan punya masa depan cerah. Senyum yang lama hilang, muncul di wajah Wang Jianming. Hari itu dia membeli daging khusus, dan memasak satu meja penuh hidangan, duduk bersama putrinya, minum 2 gelas arak, dan banyak bicara, lalu mulai memberi nasihat kepada Wang Ying, "Jaga dirimu baik-baik saat sampai di kota, harus belajar dengan giat, jangan pikirkan rumah." Setelah pergi ke kota untuk SMA, Wang Ying belajar lebih giat lagi. Dia tahu ini kesempatannya, keluar dari gunung. Ini satu-satunya kesempatan mengubah nasibnya. Ini satu-satunya cara menghargai ayahnya. Setiap hari dia bangun sebelum fajar untuk mengulang pelajaran.
belajar sampai larut malam. Tidak mau sia-siakan 1 menit pun, untuk menghemat biaya hidup, dia makan hanya roti dan sayur asin setiap hari. Tidak pernah beli camilan, tidak beli baju baru, uang yang berhasil dihemat, sebagian untuk beli bahan pelajaran, sebagian lagi, dikirim ke rumah, untuk mendukung ayahnya biaya rumah tangga. Wang Jianming menerima uang yang dikirim putrinya, dan merasa lega, tapi juga sakit di hati. Dia tahu putrinya tidak hidup mudah di kota, tapi dia tidak pernah cerita kesulitannya kepada putrinya. Setiap kali telepon, dia hanya bilang, dia baik-baik saja. Agar putrinya tenang belajar, suatu hari, Wang Ying pulang libur, dan mendapati punggung ayahnya semakin bungkuk, wajahnya juga tidak sehat. Dia tanya apa yang terjadi, Wang Jianming hanya bilang tidak apa-apa. Hanya capek kerja, setelah istirahat beberapa hari, pasti sembuh. Tapi malam itu Wang Ying melihat ayahnya diam-diam bangun, minum obat penghilang sakit. Kesakitan sekali, hati Wang Ying sakit seperti ditusuk pisau. Dia tahu ayahnya melakukan itu demi dirinya, sampai menguras tubuhnya sendiri. Malam itu, Wang Ying memeluk ayahnya sambil menangis dan bilang, "Ayah, aku tidak akan sekolah lagi. Aku akan pulang menemani ayah, aku akan kerja mencari uang, untuk mengobati ayah." Tapi Wang Jianming mendorongnya marah, dan berkata tegas, "Apa katamu? Aku sudah kerja keras mendidikmu. Aku berharap kamu bisa keluar dari gunung. Jangan seperti aku, menderita seumur hidup di Jibetian. Kamu cukup belajar dengan baik dan masuk universitas. Itu akan jadi hadiah terbaik untukku. Tubuhku baik-baik saja. Tidak perlu khawatir." Wang Ying tahu sifat ayahnya, begitu memutuskan sesuatu, tidak akan berubah. Dia hanya bisa mengubah rasa sakit dan rasa bersalah di hatinya menjadi semangat untuk belajar, bekerja lebih keras lagi. Setelah ujian masuk universitas selesai, Wang Ying memperkirakan nilainya, dan tahu dia bisa masuk universitas terbaik di luar negeri. Dia langsung berlari ke depan ayahnya, memberitahu kabar gembira ini. Wang Jianming memegang lembar nilai Wang Ying, melihatnya berulang kali, dan tidak bisa menahan air matanya yang mengalir deras. Semua tahun-tahun kelelahan dan ketidakadilan, pada saat itu semuanya lenyap. Dia memegang tangan Wang Ying, dan berbicara tanpa henti, "Putriku sudah sukses. Tidak akan menderita lagi." Pada hari menerima surat penerimaan universitas, kerabat tetangga dari desa datang memberi selamat. Wang Jianming menyediakan beberapa meja untuk perayaan, menjamu semua orang. Saat makan malam, ada yang menyebut Jiang Sufen. Berkata kalau Jiang Sufen melihat putrinya sukses seperti ini, pasti akan menyesal telah meninggalkan mereka. Begitu mendengar nama Jiang Sufen, senyum Wang Jianming langsung hilang. Dia diam lama, lalu berkata pelan, "Semuanya sudah berakhir, aku tidak akan bicara tentang dia lagi, cukup bagiku putriku baik-baik saja." Wang Ying duduk di samping ayahnya, memegang tangan ayahnya, tanpa bicara, tapi matanya ada sedikit dingin. Dia tidak pernah lupa saat berusia 5 tahun. Ibu membalikkan badan, dan pergi. Dia juga tidak pernah lupa duduk di ambang pintu, menangis sampai hatinya sakit. Tapi dia tidak bisa lagi menunggu ibunya kembali, itu sudah sia-sia. Di hatinya, ibu sudah bukan wanita lembut bermata indah itu lagi. Dia sudah menjadi orang asing. Orang asing yang menyakiti dia dan ayahnya. Pada hari mendaftar universitas, Wang Jianming mengantar Wang Ying ke terminal bus di kota. Dia membeli banyak makanan untuknya, dan memberi seikat uang, semuanya dari tabungannya yang dipotong pengeluaran. Dan mengingatkannya saat sampai sekolah, "Jaga dirimu baik-baik, makan tepat waktu, jangan ragu belanja. Kalau ada apa-apa, telepon rumah." Wang Ying memandang wajah ayahnya yang sudah tua, dan rambut putihnya karena sakit. Dia tidak bisa menahan air mata yang mengalir, memeluk ayahnya dan berkata, "Ayah juga harus jaga diri baik-baik, jangan kerja terlalu keras. Aku akan pulang saat libur." Saat kereta bergerak, Wang Ying bersandar di jendela kereta. Melihat bayangan ayahnya semakin kecil, sampai hilang di keramaian, air matanya jatuh seperti mutiara yang putus. Tidak bisa dihentikan. Saat sampai universitas, Wang Ying tidak mengurangi tuntutan pada dirinya. Dia masih belajar dengan giat, nilainya selalu terdepan di jurusannya. Dia juga aktif ikut berbagai kegiatan sosial, untuk mengembangkan kemampuannya. Dia tahu dia dari desa, tidak punya latar belakang atau dukungan. Harus mengandalkan usahanya sendiri, agar bisa berdiri kokoh di kota asing ini. Selama kuliah, dia jarang pulang. Bukan karena tidak mau pulang, tapi takut pulang, takut melihat wajah ayahnya yang lelah, takut kalau dia tidak cukup giat, dan mengecewakan harapan ayahnya. Setiap kali telepon rumah, dia hanya bilang semuanya baik-baik saja. Kuliahnya lancar agar ayahnya tenang, tapi dia tidak pernah cerita penderitaannya di sekolah dan kekecewaannya. Suatu kali, Wang Ying kerja paruh waktu di kampus. Dia jatuh tidak sengaja, dan kakinya bengkak. Berjalan sangat sulit. Tapi dia tetap memaksa pergi kuliah dan kerja paruh waktu. Tidak memberitahu ayahnya,
Sampai suatu hari, Wang Jianming menelepon, dan mendengar suaranya tidak enak, barulah Wang Ying terpaksa cerita yang sebenarnya kepada ayahnya. Setelah mendengar itu, Wang Jianming khawatir dan tidak bisa tidur semalaman. Pagi harinya dia naik mobil dan melakukan perjalanan lebih dari 10 jam, sampai ke sekolah Wang Ying. Melihat luka di kaki putrinya, Wang Jianming merasa sakit sekali dan menangis, memegang tangannya dan bilang, "Sayang, kenapa tidak bilang ke ayah? Kalau ayah tahu lebih awal, sudah lama ayah datang menjengukmu." Wang Jianming membeli banyak suplemen untuk Wang Ying, mengantarnya ke rumah sakit, ganti perban, dan memasak makanan untuknya. Dia tinggal seminggu penuh di sekolah bersama putrinya, sampai kakinya hampir sembuh. Baru pulang dengan tenang. Setelah lulus universitas, berkat nilai bagus dan pengalaman kerja sosial yang kaya, Wang Ying berhasil masuk kerja di salah satu perusahaan terkenal di Shenzhen. Saat baru mulai kerja, dia lembur setiap hari sampai tengah malam. Berusaha keras menyesuaikan dengan ritme kerja, dan belajar rendah hati dari rekan dan atasan, segera familiar dengan isi pekerjaan, dan mendapat penghargaan dari atasan dan rekan. Gajinya terus naik, dan hidupnya mulai membaik sedikit demi sedikit. Tapi dia tetap hemat pengeluaran, dan mengirim sebagian besar uang ke rumah, untuk memperbaiki kehidupan ayahnya, juga menasihati ayahnya, agar tidak kembali bertani, dan tidak kerja sampingan, tapi istirahat di rumah saja. Dia bisa menghidupi diri sendiri, tapi Wang Jianming tidak mau. Dia bilang, "Aku masih bisa bergerak. Kalau di rumah saja juga buang waktu. Kalau kerja sedikit, aku bisa gerakan otot. Tidak perlu khawatir. Kerjakan tugasmu dengan baik. Jaga dirimu saja." Wang Ying tahu, sifat keras kepala ayahnya hanya bisa diikuti. Setiap beberapa waktu dia mengirim uang dan barang ke rumah. Telepon ayahnya mengingatkan jaga kesehatan. Dia juga pernah berpikir pulang ke kampung halaman menemui ayahnya. Tapi kerjaan terlalu sibuk, sering harus dinas luar untuk tugas kerja tambahan, selalu sulit menyisihkan waktu. Dia berpikir setelah kerja keras beberapa tahun lagi, dia akan pulang. Setelah tabungan cukup untuk menemani ayahnya, dan tidak berpisah lagi. Tapi dia tidak menyangka, kata menunggu ini akan jadi penyesalan seumur hidupnya. Itu tahun ketiga kerja Wang Ying. Hari itu, dia sedang dinas di tempat jauh, menghadiri rapat proyek penting. Teleponnya dalam mode senyap. Sepanjang waktu, dia tidak melihat panggilan masuk dari tetangga Zhang Shu. Setelah rapat selesai, dia melihat ada lebih dari 10 panggilan tak terjawab di teleponnya. Semuanya dari Zhang Shu. Dia langsung panik. Perasaan buruk menyapu hatinya. Dia cepat telepon balik nomor itu. Saat telepon tersambung, suara Zhang Shu terdengar tercekat karena menangis. "Xiao Ying, pulang cepat. Ayahmu, dia tidak kuat lagi. Dia memanggil namamu terus sepanjang waktu. Dia menunggu kamu pulang." Begitu Wang Ying mendengar kata-kata itu, dia merasa kepalanya pusing dan semuanya kosong. Teleponnya jatuh ke lantai dengan bunyi "pak". Layarnya pecah, berkeping-keping. Saat sadar apa yang terjadi, dia keluar dari ruang rapat. Seperti orang gila. Naik mobil ke bandara. Beli tiket penerbangan paling cepat pulang ke kampung. Dia menangis sepanjang perjalanan di pesawat, dan berdoa dalam hati, tanpa henti. Berdoa agar ayahnya menunggunya sedikit lagi. Berdoa agar ayahku baik-baik saja. Tapi saat sampai rumah, yang dilihatnya adalah mayat ayahnya yang sudah dingin. Dan di dinding tergantung sertifikatnya sejak kecil. Paman Zhang bilang, Wang Jianming kena serangan jantung mendadak. Saat dibawa ke rumah sakit, udah selesai. Matanya masih terbuka sampai ditutup. Dia menatap pintu dan berteriak tanpa henti. "Xiao Ying sedang menunggu kamu pulang." Wang Ying ambruk di atas mayat ayahnya menangis terseduh-seduh. Dia berteriak tanpa henti. "Ayah, aku sudah pulang. Bangunlah, lihat aku. Ini Xiao Ying." Tapi ayah tidak akan menjawabnya lagi. Mengingat penderitaan ayahnya selama bertahun-tahun, mengingat kasih sayang ayahnya padanya, mengingat janjinya kepada ayahnya, untuk menjaganya, tapi dia bahkan tidak bisa melihat ayahnya untuk terakhir kali, tidak bisa mengucapkan selamat tinggal sekalipun. Pada hari-hari itu, Wang Ying seperti boneka. Dia mengurus pemakaman ayahnya secara otomatis. Kerabat dan tetangga datang menghibur, tapi dia tidak mendengar apa-apa. Gambar ayahnya memenuhi pikirannya. Mengingat masa kecilnya, ayah menggendongnya ke rumah sakit, mengingat ayah membeli mantel baru untuknya, mengingat ayah mengantarnya ke terminal kereta, mengingat nasihat lembut ayahnya setiap kali telepon, setiap gambar seperti pedang, menusuk hatinya, membuatnya sakit sampai mati. Hatinya penuh rasa bersalah dan penyesalan. Kalau bisa pulang lebih awal, kalau bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayah, kalau bisa melihat panggilan Paman Zhang tepat waktu, apakah semuanya akan berbeda? Apakah ayahnya bisa menunggu sampai dia pulang? Apakah dia bisa mengucapkan selamat tinggal dengan baik kepada ayahnya? Setelah upacara pemakaman selesai, Wang Ying menghabiskan beberapa hari di kampung halaman, membereskan barang-barang ayahnya, melihat uang yang ditabung ayahnya, semuanya dari kirimannya. Ayahnya tidak menghabiskan 1 sen pun, semuanya disimpan.
dan ada buku catatan, berisi catatan hidupnya dari kecil sampai besar. Mencatat ulang tahunnya, mencatat nilainya di setiap ujian, mencatat tanggal kiriman uang yang dia kirim, bahkan mencatat saat-saat dia telepon. Sambil menatap buku catatan itu, Wang Ying menangis lagi. Dia tahu ayahnya selalu diam-diam peduli padanya, dan selalu bangga padanya, tapi dia tidak menghabiskan cukup waktu dengan ayahnya, dan tidak berbakti kepada ayahnya sebagaimana mestinya. Pada hari meninggalkan kampung halaman, Wang Ying berdiri di depan makam ayahnya, dan membungkuk 3 kali, lalu berbalik pergi, tanpa menoleh. Dia takut kalau menoleh tidak akan bisa meninggalkan tempat itu, dan takut air matanya akan jatuh tanpa bisa dikendalikan. Sejak saat itu, Wang Ying tidak pernah kembali ke kampung halaman lagi. Bukan karena tidak mau pulang, tapi karena takut pulang, takut melihat makam ayahnya, takut memikirkan penyesalan dan rasa bersalah itu, takut kehilangan kendali atas emosinya. Setelah kembali ke Shenzhen, Wang Ying mencurahkan semua energinya ke pekerjaan. Dia bekerja lebih keras, lembur, bahkan makan, tidak sempat tidur. Dia ingin tenggelam dalam kerja, untuk melupakan rasa sakit dan penyesalan itu. Berkat usaha dan kemampuannya, Wang Ying berkembang semakin pesat di perusahaan. Dari karyawan biasa, naik pangkat langkah demi langkah menjadi manajer, akhirnya memutuskan resign dan memulai usaha sendiri. Mendirikan perusahaannya sendiri. Proses memulai usaha sangat sulit, menghadapi banyak kesulitan dan rintangan, kekurangan modal, kehilangan klien. Persaingan pasar sangat ketat. Seringkali dia ingin menyerah. Tapi setiap mengingat ayahnya, dan harapan ayahnya padanya, dan janjinya kepada ayahnya, dia mendapat keberanian lagi, dan terus bekerja keras dan sabar. Kerja keras membuahkan hasil. Setelah beberapa tahun usaha, perusahaan Wang Ying semakin besar, dan menjadi perusahaan terkenal di Shenzhen. Dia berubah dari gadis kecil desa, menjadi direktur besar yang semua orang iri, dan mendapat kekayaan serta status hidup seperti yang diimpikan Jiang Shufen dulu. Tapi dia sama sekali tidak bahagia. Setiap tengah malam saat suasana tenang, dia selalu teringat ayahnya, mengingat hari-hari menderita bersama ayahnya, dan penyesalannya saat ayahnya meninggal, dan saat Jiang Shufen meninggalkan bos luar kota itu dulu. Dia memang hidup enak. Beberapa hari di awal, bos itu membeli baju cantik untuknya, perhiasan mahal, membawanya makan makanan mewah, bepergian ke berbagai tempat. Dia pikir akhirnya lepas dari kehidupan miskin, akhirnya hidup seperti yang diinginkannya, tapi dia tidak menyangka, bos itu sudah punya keluarga kaya sejak lama. Dia hanya dianggap mainan, alat untuk menghilangkan kesepian. Tidak lama kemudian, istri bos itu menemukannya, memukul dan memakinya, dan mengusirnya dari rumah, mencuri baju dan perhiasannya. Jiang Shufen jatuh dari puncak ke dasar, tidak punya uang sama sekali, tanpa tempat tinggal, dan terpaksa mengembara di luar. Dia berpikir pulang ke rumah, dan ingin kembali ke Wang Jianming dan putrinya, tapi dia malu pulang, takut Wang Jianming tidak memaafkannya, dan takut putrinya membencinya, takut kerabat dan tetangga mengejeknya. Dia hanya bisa kerja serabutan di luar, dan melakukan pekerjaan paling berat dan kasar untuk dapat sedikit uang. Susah payah bertahan hidup. Selama bertahun-tahun itu, dia juga berpikir ingin tahu kabar Wang Jianming dan putrinya, tapi tidak punya keberanian atau cara, jadi hanya menyimpannya diam-diam di hati. Kadang-kadang memikirkan wajah putrinya saat kecil, dan bagaimana Wang Jianming baik kepadanya, dan merasa penuh penyesalan dan rasa bersalah. Selama bertahun-tahun bersama bos itu dia tidak punya anak, kemudian dia menikah dengan pria lain, tapi pria itu malas dan pemarah. Suka minum dan berjudi. Saat mabuk dia memukulnya dengan tinju dan kaki. Hari-hari sangat sulit. Beberapa tahun kemudian, pria itu terlilit utang karena judi, dan melarikan diri, meninggalkan Jiang Shufen sendirian, menanggung semua penderitaan sendiri. Dia semakin tua, dan kesehatannya memburuk, tidak bisa lagi kerja berat, hanya bisa cari makan dengan mengumpul sampah dan kerja serabutan. Hampir tidak bisa menghidupi diri sendiri, hidup di apartemen reot, dan memakai baju bekas yang dibuang orang lain. Hidupnya lebih buruk daripada dulu di desanya. Suatu kali saat mengumpul sampah, dia bertemu kerabat dari desanya. Kerabat itu mengenalinya, awalnya tidak mau bicara, tapi kemudian melihat keadaannya yang menyedihkan, jadi bicara sebentar. Jiang Shufen bertanya khawatir tentang kabar Wang Jianming dan Wang Ying. Kerabat itu ragu lama sebelum memberitahu bahwa Wang Jianming sudah meninggal beberapa tahun lalu, dan Wang Ying sudah buka perusahaan besar di Shenzhen, menjadi direktur besar, dan punya kekayaan besar. Begitu mendengar berita itu, Jiang Shufen terkejut sejenak, tidak percaya telinganya. Dia tidak menyangka putri yang ditinggalkannya sudah sukses sekali. Dia tidak pernah bayangkan
bahwa Wang Jianming meninggal terlalu cepat. Saat itu, hatinya penuh penyesalan dan rasa bersalah yang tak terhingga. Menyesal karena egois dan kejam tahun-tahun itu, menyesal meninggalkan suami dan putrinya, menyesal tidak di samping Wang Jianming, dan tidak menjalankan tugas sebagai istri dan ibu. Kalau dia tidak pergi waktu itu, kalau bisa tinggal bersama Wang Jianming dan putrinya, menanggung penderitaan dan kerja bersama, apakah Wang Jianming akan pergi secepat itu? Apakah dia bisa menemani putrinya tumbuh besar? Apakah sekarang dia bisa hidup enak? Merasakan kebahagiaan putrinya, sejak saat itu, Jiang Shufan mulai berpikir mencari Wang Ying. Dia ingin bertemu putrinya, ingin mengakui kesalahannya kepada putrinya, ingin menebus yang sudah lewat selama bertahun-tahun, ingin hidup bersama putrinya. Untuk menjalani tahun-tahun terakhirnya dengan damai, dia memohon kepada kerabat di kampung halaman, memberi alamat Wang Ying. Awalnya, kerabat tidak mau. Mereka bilang Wang Ying sekarang hidup enak. Tidak mau mengganggu kehidupan Wang Ying. Tapi tidak tahan dengan permohonan Jiang Shufan. Akhirnya, memberi alamat yang samar, dan memberitahu bahwa Wang Ying mengelola perusahaan di gedung kantor mewah di Shenzhen. Mereka tidak tahu nomor lantai dan ruangan pastinya. Dia juga tidak tahu. Jiang Shufan membawa alamat samar itu, mengumpulkan banyak uang selama-lama. Membeli tiket kereta ke Shenzhen. Datang ke kota besar asing ini setelah perjalanan panjang, pencakar langit di Shenzhen, memenuhi jalanan, mobil mengalir, dan orang berlalu lalang. Sambil melihat segala keindahan di sekitarnya, hati Jiang Shufan penuh ketegangan dan kecemasan. Dia memakai celana panjang pudar dan sepatu tua, membawa tas kain tua yang robek, terlihat aneh di keramaian, mengikuti alamat yang diberikan kerabat, dan menemukan gedung kantor mewah itu. Gedung kantor menjulang ke langit. Dekorasi mewah. Penjaga di pintu masuk memakai seragam rapi. Ekspresinya serius. Jiang Shufan berkeliling di lobi gedung kantor setengah hari. Tidak berani masuk, takut penjaga melarang masuk, dan takut orang di dalam mengejeknya, tapi dia tidak rela. Dia datang dari jauh, hanya untuk melihat putrinya. Dia menggigit gigi, dan mengumpulkan keberanian. Masuk ke lobi, tidak lama setelah masuk, penjaga datang, dan bertanya dengan nada biasa, "Bibi, mencari siapa?" Tangan Jiang Shufan berkeringat karena tegang. Dia bilang dengan logat terbata, "Aku mencari Wang Ying, aku ibunya." Penjaga melihat pakaiannya, dan ada keraguan di matanya. Tapi dia menunjuk ke resepsionis, pergi ke resepsionis dan tanya di sana. "Pak Wang pasti di kantor atas." Jiang Shufan mengangguk, berjalan pelan ke resepsionis. Di resepsionis ada gadis muda cantik, memakai seragam profesional rapi. Dia bertanya dengan senyum ramah, "Bibi, mau bertemu siapa?" Jiang Shufan mengulang, "Aku mencari Wang Ying. Aku ibunya." Gadis resepsionis terkejut sebentar, lalu mencari di komputer, dan berkata sambil tersenyum, "Pak Wang sedang rapat sekarang. Tunggu sebentar, di area tunggu. Kalau rapat selesai, aku akan beritahu." Jiang Shufan mengangguk. Berjalan ke area tunggu. Duduk di sofa empuk. Melihat orang-orang yang datang dan pergi di sekitarnya, mereka semua memakai pakaian profesional elegan, berjalan dengan langkah cepat dan percaya diri. Dia melihat dirinya lagi, memakai celana pudar dan sepatu tua. Wajahnya langsung memerah, dia cepat menarik kakinya. Takut orang lain melihat, takut diejek orang lain. Menunggu di area tunggu hampir 2 jam. Dia semakin tegang, dan semakin tidak nyaman. Tidak tahu bagaimana putrinya akan bereaksi saat melihatnya. Tidak tahu apakah putrinya akan memaafkannya. Tidak tahu apakah putrinya akan mengakuinya sebagai ibu. Dia bahkan mulai menyesal. Menyesal seharusnya tidak datang ke sini, dan tidak mengganggu kehidupan putrinya. Tapi dia tidak tahan untuk pergi. Sudah lebih dari 10 tahun tidak melihat putrinya. Dia sangat merindukan putrinya, dan ingin menebus yang sudah lewat. Sambil merasa cemas dan tegang, pintu lift terbuka, dan sekelompok orang keluar dari lift. Di depan ada seorang wanita memakai setelan jas wanita, postur tubuh ramping dan gaya elegan, wajahnya riasan halus dan matanya penuh ketegasan, dan memancarkan pesona wanita, sukses. Jiang Shufan mengenali mata itu dari pandangan pertama. Mata itu mirip sekali dengan matanya saat muda. Jernih dan cerah, tapi ada sedikit dingin dan jarak. Saat itu air mata Jiang Shufan tiba-tiba jatuh. Dia bangun buru-buru dan berteriak keras. Ya Tuhan, wanita yang memakai setelan jas wanita itu adalah Wang Ying. Mendengar seseorang memanggil ya Tuhan, dia berhenti sebentar, pelan-pelan berbalik memandang Jiang Shufan. Saat melihat Jiang Shufan saat itu, ada kilatan kejutan di matanya, dan segera kembali tenang. Tidak ada kejutan atau antusiasme, hanya dingin yang kejam, seperti melihat orang asing.
Jiang Shufen melangkah cepat ke arah Wang Ying. Memegang lengannya. Air mata jatuh tanpa henti. Berkata dengan suara terbata, "Ying, aku ibumu. Maaf, ibu tidak baik kepadamu selama bertahun-tahun ini. Ibu seharusnya tidak meninggalkanmu dan ayahmu waktu itu. Ibu seharusnya tidak egois seperti itu. Ibu seharusnya tidak kejam seperti itu. Selama bertahun-tahun ini, ibu memikirkanmu setiap hari, dan menyesal setiap hari. Ibu sudah lama mencarimu, dan akhirnya menemukanmu." Wang Ying tidak bicara, tapi dia menarik tangannya pelan, dan mundur selangkah ke belakang, menambah jarak di antara mereka. Dia memandang Jiang Shufen yang menangis dengan tenang. Tidak ada emosi di matanya. Semua karyawan di sekitar melihat, dan mulai berbisik-bisik. Asisten Wang Ying cepat maju, dan berkata pelan, "Bos Wang, kita kembali ke kantor dulu." Wang Ying mengangguk, dan berbalik menuju kantornya. Jiang Shufen cepat mengikutinya. Sambil menangis sepanjang jalan, mengaku tanpa henti, masuk ke kantor. Wang Ying duduk di belakang meja, dan menunjuk kursi di depan, berkata pelan, "Duduklah." Jiang Shufen duduk dengan hati-hati, tapi masih menangis tanpa henti. Bicara tanpa henti tentang rasa bersalah dan penyesalannya, bercerita tentang pengalamannya selama bertahun-tahun ini, mengungkapkan kerinduannya pada putrinya. Dia mengungkapkan semua penderitaan yang dialaminya selama bertahun-tahun, dan menuangkan semua yang ada di hatinya, sekaligus berharap mendapat pengampunan dari putrinya. Berharap putrinya mengakuinya sebagai ibu. Wang Ying mendengarkan dengan tenang, tanpa memotong, dan juga tidak bicara, hanya memejamkan mata sedikit. Bulu matanya yang panjang menutupi perasaan dalamnya. Tak ada yang tahu apa yang ada di balik ketenangannya saat ini. Betapa banyak masa lalu yang bergolak tersembunyi, perasaan yang terabaikan, penderitaan yang ditanggung bersama ayahku, penyesalan saat ayahku meninggal. Seperti jarum halus yang menusuk hatinya, penderitaan itu tak pernah berhenti selama lebih dari 20 tahun. Dia teringat saat berusia 5 tahun. Duduk di ambang pintu menangis memanggil ibu, tapi tidak bisa menunggu ibunya kembali. Mengingat ayahnya menggendongnya ke rumah sakit, kakinya yang kedinginan dan bengkak. Mengingat ayahnya menghemat uang untuk beli mantel kapas baru untuknya. Mengingat ayahnya memejamkan mata saat meninggal, sambil menunggu dia pulang. Mengingat perjuangan dan kesendiriannya selama bertahun-tahun. Mengingat penyesalan dan rasa bersalah di hatinya. Semua perasaan bergolak di dasar hatinya saat ini, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Hanya bisa berpura-pura tenang, dan mengubur semua perasaannya di dalam, menunggu sampai Jiang Shufen selesai bicara, sampai menangis sampai kelelahan. Akhirnya kantor hening. Hanya ada suara AC, membawa keheningan dingin. Saat tangisan Jiang Shufen semakin keras, Wang Ying perlahan mengangkat kepala, memandang Jiang Shufen dengan pandangan tenang, membuka mulut pelan. Suaranya tanpa kehangatan sama sekali, "Aku jauh saat ayah meninggal. Aku sibuk proyek dan tidak bisa melihatnya untuk terakhir kali." Tetangga, Zhang Su bilang. Dia terus menatap pintu sampai matanya tertutup. Dia berhenti sebentar. Ada nada terbata yang tak kentara dalam suaranya. "Mungkin dia sedang menunggumu." Kalimat itu seperti palu berat yang jatuh keras ke hati Jiang Shufen. Dia tidak tahan lagi, mulai berteriak dan menangis, sambil menutup wajah. Berulang, "Jianming, maafkan aku." Tanpa henti, "Aku seharusnya tidak membiarkanmu menderita sendirian dengan anak. Aku seharusnya tidak membiarkanmu pergi dengan penyesalan." Wang Ying melihatnya menangis, terseduh-seduh. Tidak ada belas kasihan di hatinya. Hanya merasa dingin dan lelah tanpa akhir. Dia mengeluarkan amplop kertas kraft dari laci, meletakkannya di meja, mendorongnya ke depan Jiang Shufen. Berkata pelan, "Ini 50.000 yuan. Ambil, pulang ke kampung halamanmu dan cari tempat tinggal. Setiap bulan berikutnya, aku akan suruh orang kirim 2.000 yuan untuk biaya hidup." Jiang Shufen mengangkat kepala. Wajahnya masih basah air mata, dan matanya penuh ketidakpercayaan total, memandang Wang Ying dan bertanya dengan suara gemetar, "Kamu tidak mengakui aku?" Wang Ying tidak menjawab. Dia hanya menunduk sedikit, bulu matanya yang panjang menyembunyikan perasaan matanya. Suasana kantor menjadi lebih dingin dan suram. Jiang Shufen memandang ekspresi dingin Wang Ying, dan mulai semakin panik di hatinya, berdiri, dan pergi ke depan Wang Ying. Ingin memegang tangannya, tapi Wang Ying menjauh. "Ying, bisakah kamu maafkan ibu?" Jiang Shufen memohon dengan getir, dan air mata jatuh lagi. Akhirnya Wang Ying mengangkat kepala, dan memandangnya dengan mata dingin, dan nada suaranya ada sentuhan sarkasme dan kelelahan. "Bisakah kamu ganti penderitaanku saat kecil? Bisakah kamu ganti semua ketidakadilan dan kelelahan ayahku selama bertahun-tahun ini? Bisakah kamu ganti itu? Bisakah kamu hidupkan kembali ayahku? Biarkan aku melihatnya sekali lagi. Bisakah aku bilang maaf kepadanya?" Jiang Shufen diam di depan kata-kata Wang Ying. Membuka mulut.
tapi tidak tahu harus bilang apa, hanya bisa menangis tanpa henti. Wang Ying tertawa sinis, matanya penuh dingin dan penghinaan. Saat kamu meninggalkan aku dan ayahku, di saat kamu membalikan badan dan pergi bersama pria itu, kamu sudah bukan ibuku lagi. Saat aku berusia 5 tahun, aku duduk di ambang pintu menangis dan berteriak, "Ibu!" dan tidak bisa menunggu kamu kembali. Aku sudah tidak punya ibu lagi. Saat aku bersama ayahku makan sepotong tidak sepotong, menggigil di angin dingin, saat aku menderita di rumah sakit. Kamu di mana? Saat ayahku lelah dan punggungnya bungkuk, saat ayahku sakit di rumah sakit, saat ayahku meninggal. Bahkan saat aku tidak bisa melihatnya untuk terakhir kali, kamu di mana? Suara Wang Ying semakin tinggi, tidak bisa lagi menyembunyikan kelelahan dan amarah dalam nadanya. Perasaan yang terpendam lebih dari 20 tahun, akhirnya meledak saat ini. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, hanya memikirkan hidup enak, hanya memikirkan lepas dari kemiskinan. Kamu tidak pernah memikirkan aku? Tidak pernah memikirkan, ayahku, kamu tidak pantas jadi ibuku, dan tidak pantas jadi istri ayahku. Jiang Shufen merasa malu mendengar kata-kata Wang Ying, sampai tidak tahu harus sembunyi di mana. Dia duduk ambruk di kursi, menangis terseduh-seduh. Wang Ying berkata dingin. Aku ingat saat diterima di universitas, ayahku sangat bahagia, mengadakan beberapa pesta, dan mengundang kerabat tetangga. Dia bilang kepada semua orang bahwa putrinya sukses. Putrinya masuk universitas. Betapa aku berharap kamu ada di sisiku waktu itu, dan ikut senang untukku, dan bangga padaku, tapi kamu tidak ada di sini. Saat aku pergi mendaftar universitas, ayahku mengantar aku ke terminal, dia beli banyak makanan, dan beri aku uang banyak, dan mengingatkan aku jaga diri baik-baik, jangan ragu belanja. Saat itu, aku memandang wajah ayahku yang lelah, dan rambut putihnya karena sakit. Di hatiku aku bersumpah diam-diam, aku akan kerja keras, dan belajar dengan baik, aku akan cari banyak uang, agar ayahku hidup enak, dan hilangkan penderitaannya, tapi aku tidak berhasil. Aku belum bisa berbakti dengan baik, dan belum bisa membuatnya hidup enak, tapi dia sudah pergi, dan saat pergi dia masih menungguku, masih memanggil namaku, tapi aku tidak bisa melihatnya untuk terakhir kali, karena kerja. Akhirnya Wang Ying tidak bisa menahan air matanya. Itu air mata yang terpendam lebih dari 20 tahun. Air mata ketidakadilan, air mata penyesalan, air mata sakit. Jiang Shufan memandang Wang Ying yang menangis, dan merasa semakin bersalah dan menyesal. Wang Ying memejamkan mata, dan bersandar di kursi sambil berkata lelah, "Pergilah, aku masih ada kerjaan, jangan ganggu aku lagi di sini." Jiang Shufan memandang Wang Ying, dan tahu tidak ada gunanya tinggal lebih lama, dia hanya bisa berdiri pelan, dan memandang Wang Ying sambil mundur selangkah demi selangkah. Jiang Shufan tidak kembali ke kampung halaman dengan 50.000 yuan itu. Dia mencari apartemen tua untuk disewa di Shenzhen, dan menetap di sana, tidak mau kembali ke kampung halaman. Takut diejek kerabat dan tetangga, takut teringat Wang Jianming, takut mengingat kenangan menyakitkan itu. Dia menghabiskan setiap hari di apartemen sewaan, menatap foto Wang Ying, yang dibawanya dari kampung halaman, foto Wang Ying saat kecil, menangis terus, dan mengaku dosa terus. Dan merindukan Wang Ying dan Wang Jianming terus. Dia mengumpulkan 2.000 yuan yang dikirim Wang Ying setiap bulan, dan menabungnya, tidak berani menghabiskannya, berharap menyimpan uang ini sampai suatu hari, Wang Ying memaafkannya, lalu memberi uang ini kepada Wang Ying, sebagai bentuk penebusan untuk dirinya. Setiap hari dia pergi ke bawah gedung kantor Wang Ying, dan melihat dari kejauhan gedung itu, melihat orang-orang datang dan pergi. Mungkin suatu hari, ketulusan Jiang Shufen akan menyentuh hati Wang Ying, lalu hidup bahagia, hidup